dalam lubang jarum, apalagi orang kaya. Kan gitu. Jadi semakin mereka mencapai puncak kejayaan, semakin susah masuk ke surga. Itu sih sederhananya kalau saya. Logika sederhana yang sangat-sangat kemudian bagi orang-orang berakal untuk berpaling dari ajaran seperti itu. Silakan Dinda Korea lanjut. Iya, cakep banget Gurunda. Itu yang dibawakan kawan-kawan kalau misalnya kebingungan, itu ada di Markus 10 nomor 25. Itu lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih ke situ itu. Itulah Brother Delon gitu. Oh, sama ini juga aku pengen ngasih info mengenai ini ya. Negara Eropa dia bisa bertahan hidup sampai sekarang karena kontrak ganti rugi dari negara-negara kolonialisme zaman penjajahannya dulu. Gitu. Nah, jadi kenapa benua Afrika ini masih tetap sengsara? Karena mereka harus membayarkan hutang-hutang dari semua infrastruktur yang telah dibangun oleh negara-negara Eropa di tanah mereka. Pedes nggak itu? Pedih nggak itu, bayangin? Puluhan tahun hidup bayar hutang. Padahal mereka nggak minta negaranya dibangun seperti itu. Tapi mereka harus bayar. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi ketika mereka tidak mau bayar? Maka akan dibunuh orang yang mencetuskan idenya. Itu sudah banyak terjadi pembunuhan, assassination ya. Pembunuhan presiden-presiden di negara-negara Afrika yang mencoba untuk memutuskan kontrak ganti rugi gitu. Hal yang seperti ini bisa kita temukan di dalam sejarah Indonesia dengan Belanda. Ketika Belanda hengkang dari Indonesia, apa yang Belanda berikan kepada Indonesia? Sebuah surat permintaan ganti rugi terhadap semua infrastruktur yang Indonesia punya yang datang dari Belanda. Gitu kan, Indonesia kan punya utang tuh ke Belanda tuh, bayar berapa gulden tuh waktu itu tuh, ya nggak? Itu gitu. Cuman nggak tahu tuh gimana tuh update-nya, udah lunas atau belum. Kayaknya sih udah lunas ya. Kayaknya udah lunas kalau Indonesia. Cuma yang Afrika itu susah banget, my bre. Itu sih paling. Barat, selamat malam Barat. Suaranya mana? Malam. Selamat malam. Oh ya, Bang dari Kristen, Bang. Siap. Oh ya, oke. Siap. Lanjut Bang Delon. Yang rekaman juga nanti hilang lagi. Mental. Oke Bang, saya tanggapi tadi ya terkait dengan apa yang Bang Zuma ngomong tadi, bahwa orang Kristen itu konyol juga ayatnya, apa, orang gak boleh kaya gitu loh. Tapi kalau yang saya baca dari perspektif saya, bahwa ini tentang seorang muda Yahudi yang bertanya kepada Yesus, apa guru supaya saya bisa masuk surga? Yesus bilang, kamu harus menuruti perintah Allah. Perintah Allah yang seperti apa ditanya lagi? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ngentot, pokoknya jangan yang tidak baik lah, yang Tuhan larang. Terus dia bilang, saya sudah lakukan semua Tuhan. Terus Yesus bilang, kalau begitu harta yang ada pada kamu jualah semua, terus sisanya dibagikan ke orang miskin. Dengan itu engkau beroleh harta di surga dan engkau bisa mengikuti aku. Terus orang tersebut termenung, terdiam, dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu keluarlah kata itu. Adalah tadi narasinya tolong dihalusin ya Bang Delon. Lubang jarum. Takut gak enak soalnya. Narasinya Oke Bang, siap. Oh ya siap. Jangan berzina gitu. Oh siap Bang, minta maaf Bang. Itu. Jadi sebenarnya orang Kristen tidak dilarang untuk kaya. Tetapi kalau misalnya dia kaya, dia harus kaya hati, kaya berbagi, juga harus takut akan Tuhan. Karena orang kaya ini ujiannya besar. Ketika sudah dapat uang, itu juga ujian Bang. Kita bisa amanah tidak menggunakan rezeki yang diberikan itu. Jadi bagi saya, kalau orang kaya nggak apa-apa, yang penting dia tetap takut Tuhan, selalu mengamalkan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Lanjut. Udah itu aja Bang Delon. Langsung ditanggapi nanti Guru. Orang Muslim pun juga sama. Tidak segampang semudah itu orang Muslim bisa masuk surga. Karena di Islam sendiri pun yang saya pernah dengar dari
keluarga saya itu, jembatan Siratal Mustaqim pun itu juga seperti rambut dibagi 7. Hanya orang-orang tertentu yang amal solehnya bagus itu yang bisa tembus. Kalau orang yang hidupnya melanggar perintah Allah, ya pasti juga tidak mungkin diselamatkan. Karena kalau saya dengar dari cerita ya, itu orang itu ketika meninggal dia harus masuk di ada siksa kubur, ada ketemu sama malaikat di kubur. Itu pun itu kalau kita ada salah langsung diazab. Bukan begitu ya, Bang Zuma? Silakan Bang. Iya. Jadi kalau yang dimaksud tadi itu ya, bahwa saudara mengatakan bukan dari aspek Islam Kristen itu dilarang untuk kaya. Nah, justru saudara saya kemudian memberikan penggambaran. Yesus kemudian mengatakan jika engkau ingin sempurna, pergilah, jualah segala milikmu. Kan diperintahkan tuh. Apa yang mau dijual kalau dia bukan orang kaya gitu. Artinya Yesus memerintahkan kemudian untuk memberikan hartanya itu kepada orang yang miskin. Ketika engkau menjual hartamu, berikan kepada orang yang miskin, maka engkau akan memperoleh harta surga. Berarti harta surga itu adalah amal kebajikan. Ketika amal kebajikan itu banyak, harta surga itu banyak, meniti sirat itu bukan masalah. Mau sekecil apapun, bahkan tanpa sirat pun orang bisa terbang. Oleh karena amal perbuatan baik yang dilakukan. Makanya Yesus menggambarkan seperti itu. Begitu juga yang Anda diajarkan dari keluarga yang Muslim. Jadi kita tidak perlu khawatir sekecil apapun itu. Sekecil apapun sirat yang akan kita lalui. Tetapi karena Allah sudah menjamin orang-orang yang beramal soleh, orang yang berislam, kemudian orang yang sholat, mereka adalah pewaris surga. Mereka adalah pewaris Firdaus. Maka untuk mendapatkan warisan itu, Allah tentu memudahkan untuk mencapai tujuan untuk tercapainya masuk ke dalam Firdaus tersebut. Berbeda dengan data yang tadi, bahwasanya lebih mudah lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Itu berbeda. Sehingga kemudian apa yang ada dalam Matius 19 yang tadi itu di data 24, kalau dari awalnya tadi kita berbicara bahwasanya Islam itu dilihat dari banyaknya negara-negara yang miskin, kemudian saya rasa kemiskinan yang ada pada mereka itu tidak bisa dijadikan sebagai contoh untuk menilai bahwa Islam itu adalah agama yang tidak benar. Begitu juga dengan kejayaan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, karena mereka menguasai perekonomian dunia misalnya dan seterusnya. Nah, justru akan dihantam dengan data yang tadi, kecuali mereka menjual harta itu. Tapi kalau mereka menjual harta itu, maka mereka akan menjadi miskin. Tidak seperti yang sekarang. Kan gitu, kaidah logikanya kan gitu. Karena perintahnya juallah semua, juallah segala milikmu. Artinya kalau teman-teman Kristen hari ini mempraktekkan apa yang ada dalam kitab mereka, mereka tidak akan menguasai perekonomian dunia. Kenapa? Karena perintah di Yesus itu adalah pergilah, juallah segala milikmu. Segalanya dijual. Harta yang dimiliki juallah dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sejatinya kalau yang diperhatikan, gak ada lagi orang Kristen naik mobil. Gitu bang. Kaya boleh kaya, tapi ketika berhadapan dengan data ini, seketika menjadi miskin. Biar mudah masuk ke dalam surga. Itu yang saya pahami dari data ini. Nah, terkait dengan siksa kubur. Siksa kubur itu tidak seperti yang digambarkan kemudian siksa di dalam neraka. Siksa kubur itu, saya katakan bahwasanya ibarat kata, saya sudah pernah sering menyampaikan, ibarat kata kita mengetahui kita akan ke neraka. Gambaran tentang kita di dalam neraka sudah diperlihatkan oleh Allah di alam kubur. Itulah siksaannya. Contoh misalnya, Anda kemudian sudah diberi hukuman mati. Saudara Delon, atas kejahatan yang Anda lakukan, Anda akan dihukum mati dan penghakiman Anda, eksekusi Anda itu jatuh 3 bulan lagi. Kira-kira Anda tenang? Kira-kira Anda bisa happy? Kira-kira Anda bisa bahagia?
ketika Anda sudah ditentukan kematian Anda. Besok ini hari Anda lalui, tinggal 2 bulan 29 hari. Besoknya lagi tinggal 2 bulan 27 hari. Besoknya lagi sampai kepada sebulan, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi. Semakin Anda mendekati hari kematian Anda, semakin Anda merasa tersiksa. Itulah siksaan kubur itu. Semakin dekat kepada datangnya hari kiamat, datangnya hari penghisaban, dan datangnya hari pembalasan, maka semakin tersiksa orang yang di dalam kubur itu ketika dia mati dalam kekafiran. Itu yang dimaksud dengan siksa kubur. Jadi orang sudah melihat penggambaran, ya Rabb, aku ternyata akan kembali. Makanya mereka minta, sekiranya bisa kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku di atas muka bumi, meski hanya sedetik. Aku ingin sujud menyembah kepadamu, untuk mempraktekkan apa yang ada di dalam Yesaya 66:23. Bulan berganti bulan, sahabat berganti sahabat, maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan minta, ya Rabb, ya udah kembalikan aku ke atas muka bumi. Aku ingin sujud menyembahmu, meski hanya sedetik. Allah mengatakan, enggak. Ya udah kalau begitu kembalikan aja aku menjadi batu. Jangan kau jadikan aku menjadi manusia. Tak sanggup aku melihat nerakamu itu. Telat. Makanya alam kubur itu juga disebut sebagai alam penyesalan. Jadi kalau hari ini kita salah memilih keyakinan, salah memilih agama, mengulur-ulur waktu, Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, waktu itu ibarat pedang. Kalau kau lalai kemudian untuk menggunakan pedangmu, maka pedangmu itu akan kembali menebas lehermu sendiri. Waktu dibuang percuma. Sudah diperintahkan untuk sujud kepada Allah, tidak juga sujud kepada pencipta langit dan bumi. Mati kemudian, siksa kuburnya apa? Dia menonton di mana kembalinya nanti setelah dia terangkat dari alam kubur. Begitu juga sebaliknya, orang yang sudah jadikan surga, beliau melihat, aduh indah kali, 1 minggu lagi kita ke Dubai. Apa yang terjadi? 1 minggu lagi kita ke Dubai. Semua kita persiapkan dengan gembira ria, semua kita persiapkan dengan senang hati, karena sedetik demi detik menggiring kita kepada kondisi di mana kita akan pergi ke alam yang membahagiakan jiwa dan raga kita. Itulah orang yang diselamatkan. Mereka melihat surga, maka mereka mati. Kalau dia miliaran tahun baru kiamat, itu hanya dianggap seperti semalam tidurnya pengantin baru. Tak terasa pagi, tiba-tiba orang terangkat dari kubur dan dihisap, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Itulah orang yang Islam, yang dijanjikan Firdaus. Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 13 dan seterusnya. Banyak data-data itu, dan itu jaminannya sangat luar biasa. Kata Rasulullah, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Subhanallah. Saya kira gitu, Bung. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dengan adik saya yang lain, silakan. Ya mungkin itu mau pamit juga buat Bang Zuma, buat Bang Ri juga. Mau tambahin sedikit sama Bang Delon tentang apa tadi yang tentang Islam tadi, terus apa mencari hakikat Islam tadi. Abang enak Bang dapat hidayah, dapat mimpi gitu. Kalau menurut gue Bang, di pengalaman gue juga cerita sedikit Bang tentang pengalaman gue itu tentang mencari Tuhan. Itu gue juga mencari Tuhan Bang dari 22 tahun sampai 5 tahun, 27 tahun itu gue mencari, akhirnya dapat Bang apa yang gue cari gitu tentang konsep ketuhanan itu tadi. Nah ketika Bang tadi tanya tentang Islam, gue juga tanya Bang itu kenapa sih tentang konsep ketuhanan Islam itu gimana sih gitu, ajaran kasihnya. Nah sama ini dua dari kitab suci ini, dari Bible sama Al-Quran, sama-sama mengimani ajaran kasihnya. Tapi kalau di ajaran kasihnya ini yang paling bagus itu ketika gue ketemu sama Habib Jafar, itu dapat seniman Bang, dapat seminar. Habis itu gue ikut di situ, gue tanyain apa sih ajaran kasihnya gitu, konsep manusia diciptakan Tuhan itu untuk apa gitu, manusia itu diciptakan Tuhan itu untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah itu dasarnya untuk apa? Manusia udah diciptakan, udah merasakan semua kenikmatan itu. Terus apakah manusia nggak merasa berterima kasih? Dasarnya terima kasih untuk apa? Kita sebagai manusia nggak pernah lupa tentang apa yang udah Tuhan ciptakan. Berarti Tuhan itu menciptakan untuk kita berterima kasih. Atas dasar berterima kasih untuk beribadah. Nah, ketika beribadah itu apa konsep, apa tujuannya? Ada konsep surga sama neraka. Kalau gue sebagai orang ateis dulu nggak percaya tentang konsep surga dan neraka gitu loh.
tapi gue bolak-balikan lagi, makanya sampai 5 tahun itu gue stuck itu, gue nggak masuk-masuk. Nah akhirnya ketemu lagi tuh sama Trevor, gue tanya tentang Islam yang tentang bagaimana hukum tentang itu apa tato. Gue punya tato di belakang. Terus gue tanyain lagi tuh, bagaimana hukum tato itu bang? Apa Abid terus Abid Jafar bilang itu kamu buatnya sakit atau enggak? Ketika itu buatnya sakit, berarti itu dilarang. Tapi kalau kamu udah terlanjur, kamu belum mengenal tentang hukumnya, jangan dihapus karena menghapus itu lebih sakit daripada membuatnya. Nah itu loh. Makanya gue akhirnya percaya tentang agama, gue percaya tentang konsep ketuhanan gara-gara ajaran kasihnya itu bang. Nah mungkin abang Delon ini mungkin nanti bisa terbukakan karena abang udah dapat hidayah, dapat mimpi, dapat apa, dapat apalagi rumahnya di belakang masjid gitu. Semoga terhidayahkan gitu aja. Buat Bang Zuma, buat Bang Sidik juga mau pamit juga, abang satunya juga mau pamit juga. Iya, Assalamualaikum. Bang Ray makasih ya. Ya Udah bang, dari Selamat sore. Iya istirahat bang, ya. bang. Dor. dor. Nanti kita dor ya bang ya. Iya. Siapa? Makasih Ray udah nemenin aku ya. Ray. Waalaikumsalam.
makanan enak kalau kita tidak lapar? Apa rasanya minuman yang sedap kalau kita tidak haus? Itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim, sehingga di ayat 72-nya dikatakan, "Tsumma nunajjil ladina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiyya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang Islam yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa orang zalim ini, Bung? Yang sudah jelas bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu nggak bisa didengarkan, Tuhan itu tidak bisa dibentuk menjadi makhluk, Tuhan itu tidak pernah menjadi makhluk, Tuhan itu tidak pernah mati, Tuhan itu tidak pernah inkarnasi, Tuhan itu tidak pernah menjelma, tapi tetap saja zalim hanya karena ego, hanya karena sombong, hanya karena kemudian merasa ponga, congkak di hadapan Tuhan. Oh, aku cinta mati terhadap Tuhanku sekarang. Cinta mati, makan itu cinta matimu. Sementara Tuhan yang kau sembah tidak mengajarkan untuk menyembah dirinya, bahkan memerintahkan menyembah kepada hakikat yang maha suci dan maha tinggi. Mereka kemudian orang zalim itu kekal di dalam neraka, ditinggalkan orang-orang muslim. Kenapa? Karena umat Islam dijanjikan, orang-orang muslim ketika di titian sirat itu dijanjikan oleh surga. Kada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang Islam itu, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwil mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Endingnya kemudian poin-poin yang tadi Allah mengatakan bahwasanya ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi mereka cuma nyambar aja di neraka tuh. Dilihatlah itu Ibu Darni misalnya mati dalam keadaan yang sekarang, maka kita akan mengatakan, Bu Darni, dadah, bye-bye, selamat tinggal, kami lanjut ke surga ya, karena kami punya warisan. Warisan kami itu adalah alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Matius 5 nomor 19. Dikatakan barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat rendah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain yang demikian itu, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Jadi di situ ada penggambaran neraka, di situ ada penggambaran surga. Terima kasih, Bung, pertanyaan sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah, khususnya untuk saya pribadi. Amin. Dan juga untuk teman-teman muslim yang lain. Silakan. Amin. Mungkin dari saudara muslim ada yang ingin menambahkan, waktu dan tempat disenggol. Silakan. Halo Bu Darni, kita sapa dulu tamu kita satu nih. Halo Bu Darni ada di sini. Oh, Masya Allah. Semangat malam saudariku yang cantik. Semangat malam Bu Darni. Selamat malam semua. Lanjut, Aku mau lembut seperti siapa tadi? Adik siapa? Si Ji tadi, nggak bisa, kasar selalu aku. Bisa, saudariku, bisa. Jadi sebelum naik ke Komal, ambil tawon, sengatkan di kerongkongan kiri kanan. Itu bisa. Nanti suara itu akan bagus. Selamat malam. Gitu nanti. Apa kabar? Kayak gitu-gitu lah. Nggak bisa pura-pura loh. Oh iya. Paham. Lanjut. Ayo Bang Don, ada lagi Bang Delon. Sementara itu dulu Bang. Oh iya, kirain Bang Delon lagi nangis lagi. Nggak enak saya ntar. Gimana, Brother Delon, terpuaskan nggak jawabannya? Ya, masuk Bang. Masuk ya. Alhamdulillah. Bu Derni, apa kabar Bu Derni malam ini? Baik, aku bisa jawab yang tadi, yang kalian diskusikan itu. Oh, jawab. Orang kita ditanya mau dijawab gimana? Kita ditanya di sini. Tadi kan dibilang Bang Zuma, orang Nasrani itu kafir ya kan? Orang Nasrani itu sudah masuk neraka. Sementara di dalam Quran surat 2 ayat 62 mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani
Dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Oh, ada loh Nasrani di dalam Al-Quran, orang yang beriman. Terus Budi Ari Nasrani atau Kristen? sama itu, Nasrani dan Kristen itu pengikut Kristus, pengikut Yesus itu. Kalau Nasrani kan agama Nasara, dari Bu. Nazaret. Nasoro yang pengikut Iya, tapi Nabi mereka kan Isa. pengikut Yesus juga, pengikut Isa Al-Masih, pengikut Yesus Kristus. Anggap Isa saja. sama Yesus sama jadinya. Anggap Samanya saja. Nasrani. Nasrani dengan Kristen sama, ada ayatnya. Dan yang penghuni kerajaan surga kelak ada ayatnya di dalam Yesaya 26 ayat 2. Wahyu 22 ayat 14. Ayo kita baca yuk. Baca. Nah, Yesaya Ayo 26. silakan. Itulah penghuni surga. Bukan dibilang orang Advent, bukan dibilang orang Islam, bukan dibilang orang Katolik, tapi inilah dia. Yesaya 26 ayat 2. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu kekal. Nah, itu dia. Itulah ciri-ciri orang yang masuk kerajaan surga. Tetapi kalau di Kristen, nggak ada disuruh kami itu mendatangi neraka, Bang Juma. Nggak ada. Tetapi neraka itu diciptakan untuk iblis dan umat-umatnya yang mengikuti iblis. Ada Nah, Bu, contohnya, ada. ya, Ad- maksudnya ada. kalau di Ah, Kristen Bang Juma, kalau mau Ada. menuruti, iya, kalau mau menuruti perintahnya yang 10 hukum tadi dan percaya Yesus adalah juru selamatnya, dia tidak akan masuk neraka, dia akan dibangkitkan nanti kembali, akan dibawa ke kerajaan surga. Begitulah kalau di Kristen. Ada Bu, Kristen itu dijamin neraka di dalam kitab Ibu. Gurunda, Iya. Silakan. izin ya, Kalau Gurunda dia sedikit ya. Silakan, silakan. Ini ya, Ibu Dani gini. Coba kita buka di data ya. Gini, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 182 ya. Coba kita bahas tentang Nasara dan Nasrani ya. Gini. Dan sesungguhnya engkau dapati pula orang yang paling dekat kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasara, di dalam Quran surat Al-Maidah 82. Nah, di sini coba ya. Al-Maidah 82 ini gini. Coba kita buka ya. Sesungguhnya akan engkau dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya engkau dapati pula orang yang paling dekat kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasara, dalam kurung Nasrani ya. Tar dulu. Yang demikian itu karena di antara mereka ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib, dalam kurung paderia, dan sesungguhnya mereka itu tidak menyombongkan diri, di dalam Quran surat Al-Maidah 82. Nah, asbabun nuzul gini ya. Pada zaman Rasulullah ada 3 golongan yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam, antara lain kelompok besar Yahudi di Madinah, kaum musyrikin yang berpusat di Mekah, dan kabilah-kabilah Arab dibandingkan dengan ketiga golongan tersebut. Kaum Nasara memang lebih dekat persahabatannya dengan umat Islam. Hal itu disebabkan karena umat Nasrani waktu itu menunjukkan sikap yang bersahabat dan penuh toleransi terhadap tepat sekali jika yang paling dekat kasih sayang persahabatannya dengan umat Islam pada zaman Rasulullah waktu itu adalah golongan Nasrani yang beriman dengan benar, tetapi salah besar bila dikatakan bahwa orang Kristen seperti sekarang ini paling dekat kasih sayangnya kepada umat Islam, sebab
yaitu golongan yang tidak mempersekutukan Allah. Mereka menjalankan ajaran Isa Al-Masih yang murni, yaitu ajaran tauhid tanpa mengenal ajaran Trinitas. Isa Al-Masih di dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 63 64. Contoh, golongan ini adalah raja Najasyi, rahib Bahia.